Selamat datang kembali di channel MSDidis, dan di video kali ini kita akan bahas orang yang bermain dengan anjing. Dan saat itu dia menghilang, tapi anjingnya tidak, dan anjingnya masih tetap berada di tempat itu. Tapi setelah dilakukan pencarian pas di pagi hari, mereka menemukannya. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tahun 2018 ada seorang wanita cantik bernama Toyo Cowding. Dia adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang tinggal di Cairns, Amerika. Dia bekerja sebagai asisten apoteker dan dia digambarkan sebagai orang yang baik hati dan berjiwa bebas dengan kecintaan pada bunga matahari dan buku-buku Harry Potter. Dia juga bekerja sebagai pekerja penyelamat hewan. Dia memiliki hasrat dan cinta untuk hewan. Tidak jarang melihat Toy dengan seekor anjing di salah satu dari banyak pantai di sana. Pada tanggal 21 Oktober, dia memulai harinya seperti yang lain. Dia pergi berbelanja di pasar buah dan sayur di Rosti di Kaleng CBD. Rekaman di layar ini sekarang adalah terakhir kali Toy terlihat hidup. Dia telah membuat rencana untuk mengajak jalan-jalan anjing pacarnya yang bernama Jersey. Toy pulang dengan cepat dan berganti pakaian. Dia kemudian menuju ke pantai Wagenti yang terpencil yang hanya sekitar 40 km di utara Cairns. Dia mengendarai Mitsubishi Lancer-nya dengan plat nomor Toy 146. Toy berangkat untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai dengan seekor anjing milik pacarnya. Dan dia tiba di sana sekitar pukul 2 siang. Jadi saat ini masih siang, dan itu adalah waktu bagi siapapun untuk merasa aman berjalan di pantai. Tetapi pada saat itu Toy tidak kunjung kembali ke rumah dan pacarnya memperhatikan itu, dan dia segera memberitahu keluarga Toy bahwa dia tidak kembali dari jalan-jalan. Setelah mendengar anaknya tidak kunjung pulang, lantas orang tua Toy bersama dengan anggota keluarga lainnya dengan cepat mulai mencarinya. Dia secara resmi dilaporkan hilang pada pukul 10.50 malam. Mereka berhasil menemukan mobil Toy dengan plat nomor yang mereka kenal, yakni Toy 146. Namun tidak ada tanda-tanda dari Toy sendiri. Mereka mencarinya sepanjang malam, dan setelah beberapa saat mereka menemukan anjing milik pacar Toy yang sendirian tanpa keberadaan Toy di sana. Seseorang telah mengikat jersey anjingnya dengan sangat erat, begitu eratnya hingga anjing itu tidak dapat duduk. Padahal jersey baik-baik saja dan tidak terluka, tapi ada sesuatu yang jelas salah di sini. Polisi segera bergabung dan pencarian Toy, dan mereka datang ke tempat ditemukannya jersey si anjing yang bersama Toy tadi. Kemudian pencarian mereka berlanjut dalam kegelapan dan hingga keesokan paginya. Saat itu sekitar pukul 7.45 pagi pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka menemukan pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh orang tua manapun. Ayah Toy menemukan putrinya meninggal di pantai. Dia telanjang babak belur dan memar dengan luka-luka yang sangat parah. Tubuhnya terkubur sebagian di bukit pasir sekitar 800 meter dari tempat mobilnya berada. Dan sepertinya dia mengalami luka-luka yang sangat parah. Sebelum dia dibunuh, polisi kemudian meluncurkan penyelidikan atas pembunuhan Toy. Unit anjing polisi dikirim dan relawan SS mulai menyisir daerah tersebut untuk mencari petunjuk apapun yang dapat mengarah pada penangkapan pembunuh Toy. Mereka mengetuk pintu orang-orang yang tinggal di sekitaran sana, meminta sampel DNA untuk memulai proses eliminasi. Polisi sedang mencari seorang pria yang melakukan kejahatan yang berpotensi bermotif seksual ini, dan mereka mendesak siapapun yang memiliki informasi mengenai kasus tersebut untuk melapor. Polisi menemukan 68 kendaraan tidak dikenal terlihat di daerah tersebut
pada saat pembunuhan itu. Kasus tersebut dengan cepat menjadi salah satu yang terbesar di Queensland. Beberapa saksi maju untuk memberi tahu informasi dan Crime Stopper menerima lebih dari 800 panggilan polisi yang juga menemukan beberapa item menarik yang tidak diungkapkan di daerah Crime Utara. Perburuan pembunuhannya tampak menjanjikan. Polisi juga meminta masyarakat untuk maju jika mereka mengenal seseorang yang mengalami luka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sepertinya ada bukti bahwa Toy melawan balik terhadap pembunuhnya, dan yang membuat gue merinding tentang kasus ini adalah Toy membuat semacam prediksi yang agak mengejutkan tentang nasibnya dalam sebuah postingan di aplikasi Facebook. Postingan tersebut berbunyi, "Saya hanya bisa membayangkan kemarahan dan ketakutan yang dirasakan wanita melihat wanita lain meninggal melakukan hal-hal sehari-hari seperti berjalan pulang, seperti yang mereka lakukan untuk kemudian hanya diberitahu. Itu salah mereka dan mereka harus lebih berhati-hati, berhenti menyalahkan wanita." Ini diposting pada tanggal 18 Juni 2018, hanya beberapa bulan sebelum dia dibunuh. Pada tanggal 8 Desember, media melaporkan beberapa informasi yang bocor dan menjalankan cerita tentang Toy dan calon orang yang menarik dalam kasus tersebut. Ternyata ada nih seorang pria bernama Ratwinder Singh telah melarikan diri ke India pada malam pembunuhan itu. Dia adalah mantan perawatan untuk orang tua dan dia telah menjadi orang yang dia curigai. Ketika tim forensik melakukan triangulasi ponsel Toya menggunakan data yang mereka miliki untuk mempersempit lokasi Toy pada waktu-waktu tertentu, mereka kemudian menggunakan rekaman kamera dashboard yang mereka terima dari orang-orang dan rekaman pengawasan lalu lintas mereka untuk menemukan saksi potensial dan orang-orang yang menarik. Dia kebetulan adalah salah satu orang yang mereka lihat dalam rekaman itu. Dia juga diidentifikasi mengemudi dengan tidak menentu melalui cranes. Pada malam pembunuhan itu terjadi sebelum dia kembali ke tempat tinggalnya dan memesan penerbangan ke India. Ada juga beberapa rumor bahwa ada bukti DNA yang menghubungkannya dengan pembunuhan itu. Beberapa orang datang dan maju mengatakan bahwa mereka benar-benar melihatnya dengan banyak luka, seperti bekas gigitan dan cakaran. Meskipun ini belum sepenuhnya dikonfirmasi, tetapi yang paling aneh tentang kepergiannya adalah dia meninggalkan istri dan 3 anaknya, dan salah satu anaknya masih bayi. Juga keluarganya memproses ketidakbersalahannya dengan menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukan hal seperti ini. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa dia bertindak aneh sebelum pembunuhan. Dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah mengambil banyak waktu cuti kerja. Dia juga menjadi depresi. Keluarganya telah memberitahu polisi bahwa dia hilang 3 hari sebelum Toy terbunuh. Dia terbang dari Cairns ke Sydney, tempat dia tinggal bersama saudara perempuannya, sebelum dia terbang kembali ke India, ke kampung halamannya di perbatasan Pakistan, tempat padat penduduk bernama Amritsar di negara bagian Punjab. Dia tidak menggunakan kartu banknya sejak meninggalkan negara itu. Sekarang harus diketahui bahwa media dituduh menyebarkan informasi palsu dan mereka juga membuat pekerjaan polisi jauh lebih sulit. Dengan membocorkan informasi ini, polisi telah mengatakan bahwa dia hanyalah satu dari banyak orang yang menarik, dan para penyelidik dalam kasus ini jelas menjadi sangat tertutup tentang informasi mengenai pembunuhan sintetis. Tetapi sementara menulis video ini, sebuah artikel berita diterbitkan. Artikel tersebut menyatakan bahwa permintaan ekstradisi untuk melacak Ratwinder diharapkan agar segera dilakukan dan bahwa bukti yang sangat komprehensif diperlukan untuk melakukan ini. Penyiar media Australia Channel 7 pergi ke India dan mereka berhasil melacak beberapa kerabatnya. Mereka juga mengklaim tidak melihatnya, menyatakan bahwa hilangnya dia memang aneh. Pihak berwenang India telah mengatakan bahwa mereka akan menggunakan sumber daya mereka untuk membantu melacaknya dan membantu memberikan keadilan kepada keluarga anggota keluarga Raj. Ratwinder Singh telah pindah kembali ke India dengan harapan menemukannya. Pada saat ini tidak ada tuduhan atau penangkapan yang dilakukan, tetapi gue akan terus memberi informasi terbaru sampai dia diinterogasi atau ditangkap. Kita hanya bisa berspekulasi untuk saat ini, tetapi seperti yang gue katakan sebelumnya, ada orang lain yang menarik para saksi
yang menyatakan bahwa mereka telah melihat dua pria berperilaku aneh menjauh dari pantai tempat Toy terbunuh. Sekitar waktu yang sama dengan pembunuhan itu, dia mengatakan bahwa dua pria di pinggir jalan melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Dia menyatakan bahwa mereka tampak lusuh dan bahwa mereka dalam keadaan panik. Mereka memiliki ban kempes dan telah kehilangan dongkrak ban mereka. Mereka tampak seperti mereka tidak ingin berlama-lama dan ada sesuatu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka mengganti ban mereka dan mereka segera melaju pergi dengan mobil pick up putih menuju Giants. Ada banyak rumor dan spekulasi seputar kasus ini, terutama karena medis menyebarkan informasi palsu. Jadi gue harap informasi yang gue bagikan ini benar. Tetapi ketika gue mendapat tumpangan dari supir taksi di Innisfail, dia mengatakan kepadanya bahwa ketika mereka menemukan Toy, dia telah dipenggal dan bahwa mereka tidak pernah bisa menemukan kepalanya. Tapi gue benar-benar tidak bisa menemukan informasi apapun tentang ini. Jadi gue kira itu hanya bisikan orang Cina dan gue harap itu tidak benar. Tapi untuk saat ini kasusnya masih belum terpecahkan. So, jadi itu adalah kisah di mana sebenarnya Toy berada dan sampai sekarang pelaku masih belum ditemukan. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita dan see you on the next video and bye-bye.